Karena anugerah-Mu kami hidup Tuhan. Karena anugerah-Mu yang terlalu besar buat kami boleh hidup sampai hari ini. Kami boleh melayani-Mu, kami boleh hidup selayaknya untuk mengasihi Engkau dan mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan, makasih buat kebaikan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah anugerah-Mu buat kami Tuhan. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu Tuhan. Semakin hari semakin bertambah buat hidup kami. Kau melayakkan kami untuk bisa hidup sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita ada di dalam Rise Up ini untuk kita sama-sama menekuni kebenaran firman Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Diambil dari 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua, di mana perikop judulnya adalah Elia naik ke surga. Dan latar belakang daripada 2 Raja-Raja pasal 2 ini menceritakan sebuah peristiwa penting bagaimana Elia itu akan dibawa ke surga. Dia akan naik ke surga dan transisinya terjadi antara Nabi Elia yang akan menerima pengurapan berikutnya adalah Nabi Elisa. Ia bukan hanya sekedar
mengalami bagaimana melihat gurunya, dan ini bukan hanya sekedar perpisahan tetapi satu momen yang sangat besar di mana transfer daripada urapan itu terjadi pada kehidupan daripada Elia kepada Elisa muridnya. Dan Elisa itu mengikuti Elia dari sejak Gilgal lalu sampai di Betel, Yeriko, lalu menyeberang Sungai Yordan. Berkali-kali ia mengalami ujian-ujian untuk dia supaya berhenti, tapi ia tetap memilih untuk melekat. Nah, perjalanan kesetiaan sebelum menerima pelipat gandaan urapan ini menjadi momen yang perlu kita pahami, karena bukan hanya urapan ganda yang akan diterimanya, tapi ada proses ternyata di balik semuanya itu. Dan saya ingin kita boleh sama-sama membacanya dari 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua ayat yang 9 bagian B-nya. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Kita tahu betul tentang permintaan ini yang dimana Elia menjawab itu sangatlah sulit. Tetapi poin pertama adalah bicara tentang untuk menerima pelipat gandaan itu dibutuhkan yang namanya kelekatan. Adakah kita melekat kepada sumber daripada yang memiliki empunya urapan, yaitu kepada Tuhan. Dalam hal ini, kalau dari kisah ini, adakah Elisa dekat dengan Elia? Dan Elisa ternyata tidak hanya mengagumi Elia sebagai guru, ia benar-benar hidupnya itu berpadanan, selaras dengan Elia gurunya, dan ia selalu terlihat melekat, sehingga ketika banyak orang berbicara tentang macam-macam hal, termasuk murid-murid di sebuah sekolah yang diajar oleh Elia juga, mereka mencoba untuk mencegahnya di tengah jalan, tetapi tetap Elisa berkata, demi Tuhan yang hidup. Dia itu tidak pernah mau meninggalkan Elia. Bahkan ketika Elia juga minta untuk dia stop, dia tidak mau meninggalkan gurunya. Jadi secara profetik apa sih yang didapatkan dari kisah ini? Pelipat gandaan urapan tidak diberikan kepada yang kagum saja. Sekali lagi, pelipat gandaan tidak diberikan kepada orang yang hanya kagum, tapi kepada orang yang setia melekat. Mari kita renungkan, adakah kita setia melekat kepada Tuhan setiap harinya? Maka bukan hanya kalau kisah Elisa itu 2 bagian, tetapi kalau di dalam Tuhan Yesus itu banyak sekali yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita kalau kita memilih untuk melekat kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya sekedar 2 bagian, tetapi berbicara tentang warisan anak sulung, otoritas, tanggung jawab rohani yang besar. Maukah kita juga menjalankan otoritas dan tanggung jawab yang dipercaya Tuhan dalam kehidupan kita? Karena nabi-nabi yang lain berdiri dari kejauhan melihat Elia, sementara Elisa itu ada di dekat daripada Elia, dan jubah itu tidak jatuh kepada semua orang, hanya kepada orang yang tinggal sampai akhir. Maukah kita sampai akhir tetap setia melekat kepada Tuhan? Jadi bagaimana caranya kita melakukannya? Tetaplah melekat. Tetaplah renungkan kebenaran firman Tuhan. Tetaplah miliki waktu dengan Tuhan yang berkualitas. Karena proses-proses dalam hidup ini kita perlu jalani bersama dengan Tuhan. Jangan berhenti di zona nyaman. Tapi teruslah ikuti Tuhan sampai garis akhir. Karena yang bertahan sampai akhir itulah yang akan menerima pelipat gandaan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara dengan saya masuk dalam bagian itu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, pada saat ini kami mau meminta bentuk setiap pribadi kami, Tuhan menjadi pribadi yang setia dan melekat kepadamu. Biarlah kau temukan hati kami itu seia sekata dengan kebenaran firman-Mu, selalu melakukan kebenaran firman-Mu, dan di dalam setiap proses kami tidak mengeluh, tapi kami boleh menerima kekuatan dan terus memandang kepadamu, mengikuti tuntunan Roh Kudus dan tidak berhenti di tengah jalan. Tapi kami boleh menyelesaikan
setiap hal yang Tuhan percayakan sampai selesai seperti Tuhan Yesus. Sehingga kami bukan hanya melihat kemuliaan dari jauh, tapi kami boleh sama-sama mengalami pelipat gandaan urapan itu secara nyata di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 2 Raja-Raja 2. Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh, ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan, Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Anak-anak Betel mencemoohkan Elisa. Elisa pergi dari sana ke Betel. Dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, "Naiklah botak, naiklah botak." Lalu berpalinglah ia ke belakang. Dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria.